Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku, kita lanjutkan kembali bahasan kita tentang iman kepada hari kiamat. Kali ini kita akan membahas peristiwa-peristiwa setelah hari kiamat. Pertama, Yaumul Ba'ats. Setelah terjadinya hari kiamat, yaitu diawali dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil, maka bumi hancur dan semuanya mati. Seluruh manusia mengalami alam barzah, sebagaimana orang-orang yang mati terlebih dahulu sebelum kiamat. Hari kebangkitan terjadi setelah ditiup sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jarak antara dua tiupan sangkakala itu 40. Lalu para sahabat bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apakah 40 hari?" Abu Hurairah menjawab, "Aku tidak tahu." Mereka bertanya lagi, "Apakah 40 bulan?" Abu Hurairah menjawab, "Aku tidak tahu." Mereka bertanya lagi, "Apakah 40 tahun?" Abu Hurairah menjawab, "Aku tidak tahu." Kemudian turunlah hujan dari langit, lalu mereka tumbuh seperti tumbuhnya sayuran. Semua bagian tubuh manusia akan hancur, kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor. Dan dari tulang ekor itulah manusia diciptakan pada hari kiamat. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Demikianlah jarak antara tiupan yang mematikan dengan tiupan kebangkitan adalah 40, tanpa penjelasan apakah itu hari, bulan, atau tahun. Rasulullah bersabda, kemudian Allah menurunkan hujan bagaikan gerimis atau awan, maka tumbuhlah darinya jasad-jasad manusia. Kemudian ditiup kembali sangkakala untuk kedua kalinya, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bagaimana keadaan manusia ketika dibangkitkan? Rasulullah bersabda, wahai manusia, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan menuju Allah dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan belum dihitan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Aisyah radhiyallahu an bertanya, apakah laki-laki dan wanita saling melihat satu sama lain? Nabi menjawab, keadaannya jauh lebih berat dari sekedar melihat satu sama lain. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Namun akhirnya mereka diberi pakaian juga. Dan manusia yang pertama kali diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim. Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang pertama yang diberi pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim. Hadis sahih riwayatkan oleh Al-Bukhari. Adapun pakaian yang dikenakannya ketika itu adalah pakaian yang dikenakan ketika mati. Abu Sa'id Al-Hudri radhiyallahu an mengatakan, aku mendengar Rasulullah bersabda, mayit akan dibangkitkan dengan pakaian yang dikenakannya ketika mati. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Hibban. Mu'ad bin Zabar radhiyallahu an tatkala hendak menguburkan jenazah ibunya, beliau meminta agar jenazah ibunya dikafani dengan pakaian yang baru. Beliau menjawab, perbaguslah kapan jenazah kalian, karena sesungguhnya mereka akan dibangkitkan dengan memakai pakaian itu. Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Yaumul Mahsyar. Manusia digiring ke padang mahsyar dengan berbagai kondisi yang berbeda. Rasulullah bersabda, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan ke padang mahsyar dalam keadaan berjalan, dan ada juga yang berkendaraan, serta ada juga yang diseret di atas wajah-wajah kalian. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, matahari didekatkan sejauh 1 mil dari mereka. Rasulullah bersabda, pada hari kiamat, matahari didekatkan jaraknya terhadap makhluk hingga tinggal sejauh 1 mil. Sehingga manusia tersiksa dalam keringatnya sesuai dengan kadar amal-amalnya, yakni dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua mata kakinya, ada yang sampai kedua lututnya, dan ada yang sampai pinggangnya, serta ada yang tenggelam dalam keringatnya. Rasulullah memberikan isyarat dengan meletakkan tangan ke mulut beliau. Hadis sahih riwayat Imam Muslim.
Berapa lamanya berdiri di padang mahsyar? Rasulullah bersabda, Allah mengumpulkan semua manusia dari yang pertama sampai yang terakhir pada waktu hari tertentu dalam keadaan berdiri selama 40 tahun. Pandangan-pandangan mereka menatap ke langit menanti pengadilan Allah. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dan At-Tabrani. Pada hari yang sangat panas itu, Allah akan memberikan naungan kepada sebagian hamba pilihannya. Rasulullah bersabda, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah dengan naungan arasnya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Yaitu, yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh besar dalam beribadah kepada Robnya. Yang ketiga, seseorang yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, di mana keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah. Yang kelima, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan lagi cantik. Lalu ia mengatakan, sungguh aku takut kepada Allah. Yang keenam, seseorang yang bersedekah lalu merahasiakannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diimpakan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh, orang yang berzikir kepada Allah di waktu sunyi lalu berlinanglah air matanya. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Golongan lain yang mendapatkan naungan Allah adalah orang yang memberikan kelonggaran kepada orang yang kesulitan membayar hutang kepadanya atau memutihkan hutangnya. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memberi kelonggaran kepada orang yang sedang kesulitan membayar hutang dan memutihkan hutang orang tersebut, niscaya Allah akan menaunginya dalam naungan arasnya pada hari kiamat. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Itulah orang-orang yang akan mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar. Anak-anakku, peristiwa di padang mahsyar tadi sangatlah dahsyat. Allah mengumpulkan seluruh makhluknya yang pertama sampai yang terakhir di satu tanah luas yang datar. Matahari didekatkan dengan jarak 1 mil hingga manusia benar-benar mengalami kesusahan dan kesedihan dan lamanya 40 tahun. Ketika kesusahan yang mereka rasakan semakin memuncak, akhirnya mereka mencari orang-orang yang dapat memberikan syafaat agar Allah segera mempercepat keputusannya. Mereka pun akhirnya berusaha mendatangi Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa bin Maryam untuk meminta syafaat dari mereka. Namun mereka semua menolaknya. Sampai pada akhirnya mereka datang kepada Rasulullah untuk meminta syafaat beliau. Dengan izin Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaat kepada manusia agar mereka diberi keputusan. Lalu dimulailah masa perhitungan amal yang dinamakan Yaumul Hisab. Anak-anakku, hisab ini kalau bahasa kita diaudit. Jadi diklasifikasi mana amal soleh dan mana amal yang buruk. Hisab adalah hari penentuan. Pada hari itu akan ditampakkan semua amal dan tidak ada yang tersembunyi. Pada hari itu akan dibagikan buku catatan amal manusia ketika hidup di dunia yang telah dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Cara penyerahan buku itu berbeda-beda. Ada yang kitab amalnya diterima dari depan dengan tangan kanannya. Mereka itulah orang-orang yang bahagia. Ada pula yang menerima kitab dari belakang dengan tangan kirinya. Itulah golongan orang-orang yang akan celaka. Tatkala lembaran catatan amal dibagikan, setiap umat berlutut dan menanti panggilan untuk menghadap Rob semesta alam. Ketika seorang hamba tahu bahwa dirinya yang dicari dengan panggilan itu, maka seruan itu akan langsung menggetarkan hatinya, tubuhnya gemetar dan ketakutan. Allah berfirman,
Dan pada hari itu kamu lihat tiap-tiap umat berlutut. Tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Jasiyat ayat 28. Kemudian kitab catatan amalnya dibentangkan dan dibuka di hadapannya. Lalu dikatakan kepadanya, "Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadap dirimu." Al-Quran Surat Al-Isra ayat 13-14. Pada saat itulah semua manusia akan teringat apa yang dulu telah ia lakukan. Semua telah tercatat dengan lengkap dan tiada kekeliruan sedikit pun. Allah berfirman, "Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, 'Aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang telah meninggalkan yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya.' Dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis, dan Robmu tidak menganiaya seorang pun jua." Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 49. Anak-anakku, yang pertama kali dihisab pada hari kiamat nanti yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah adalah sholat. Sedangkan yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia, yang pertama kali dihisab adalah masalah darah. Rasulullah bersabda, perkara yang pertama kali dihisab adalah sholat. Sedangkan sengketa pertama kali diputuskan di antara manusia adalah masalah darah. Hadis riwayat An-Nasai dan yang lainnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, amal hamba pertama yang akan dihisab di hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka ia akan selamat dan bahagia. Jika sholatnya rusak, maka dia akan gagal dan rugi. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Anak-anakku, hisab ini ada dua macam. Ada hisab yasiro dan ada munaqashah. Hisab yasiro adalah hisab yang mudah, di mana dia dipanggil oleh Allah berdua saja, tidak di hadapan orang banyak. Lalu ditapangkanlah dosanya, dan dia pun merasa bahwa dia akan celaka ketika ditampakkan dosa-dosanya. Namun kata Allah, aku ampuni engkau. Itulah hisab yasiro. Sedangkan orang yang menjalani hisab munaqashah akan ditanya dengan detail tentang segala amal-amalnya. Akan dihadapkan pada pengadilan akbar, didatangkan para saksi, malaikat, manusia, dan juga yang akan bersaksi adalah anggota tubuhnya. Allah berfirman, pada hari ini kami tutup mulut mereka, dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan kaki mereka memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Al-Quran Surat Yasin ayat 65. Pada hari ini, pada yaumul hisab, manusia akan ditanya tentang umurnya, jasadnya, hartanya, dan ilmunya. Pertama tentang umurnya, dengan apa dia mengisinya, untuk sesuatu yang bermakna atau sesuatu yang sia-sia. Diisinya dengan amal baik atau amal buruk, dengan kegiatan yang membawa kemanfaatan atau yang membawa kemadaratan.
Kedua, akan ditanya tentang jasadnya. Untuk apa dia gunakan? Kemana kakinya melangkah? Menuju surga atau neraka? Tangannya digunakan untuk membangun atau merusak? Matanya, telinganya, dan semua anggota badannya digunakan untuk kebaikan ataukah keburukan? Yang ketiga, tentang ilmunya. Apa yang dia lakukan dengannya? Untuk menerangi atau menggelapi? Untuk mencerdaskan atau membodohi dan membodohkan? Untuk meluruskan yang bengkok atau membengkokkan yang lurus? Untuk membela kebenaran dan keadilan atau untuk mendukung kepalsuan dan kezaliman? Keempat, akan ditanya tentang hartanya. Bagaimana dia memperolehnya dan untuk apa dia gunakan? Diperoleh dengan cara halal atau haram? Digunakan untuk kemanfaatan atau kemadaratan? Termasuk hal yang keempat ini adalah jabatan atau kekuasaan. Bagaimana memperolehnya, dengan cara yang benar atau dengan cara yang batil? Dan setelah jabatan atau kekuasaan itu digenggam, untuk apa digunakan? Untuk membangun kejayaan umat dan bangsa, atau untuk membangun kejayaan pribadi, keluarga, dan golongan? Anak-anakku, selain itu, pada hisab ini akan ada kisos antar hamba yang dulu pernah dizolimi, diperlakukan tidak adil, disakiti, diambil haknya. Ketika di dunia dia didolimi oleh orang lain, yang berhutang tidak dibayar, maka disinilah akan terjadi penuntutan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa telah melakukan kezaliman terhadap saudaranya, hendaklah dia meminta kehalalan dari saudaranya itu, maksudnya dimaafkan. Karena di sana di akhirat tidak ada lagi dinar atau dirham, akan ditegakkan kisos. Pada awalnya akan diambil kebaikan-kebaikan dari pihak yang menzolimi dan diberikan kepada saudaranya yang dizolimi. Apabila orang yang zolim itu sudah tidak memiliki kebaikan, kejelekan-kejelekan orang yang dizolimi akan diambil dan diberikan kepadanya, yaitu orang yang menzolimi. Muttafaqun alaih. Rasulullah SAW pernah bertanya, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, orang yang sudah tidak memiliki dirham atau dinar ya Rasulullah. Tetapi kemudian Rasulullah berkata, orang yang bangkrut dari umatku, yaitu kaum muslimin, adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, puasa, dan zakat. Akan tetapi dia juga membawa dosa-dosa, karena dia telah mencela orang ini, memakan harta orang ini, menumpahkan darah orang ini, dan memukul orang ini. Lantas orang yang dizolimi ini diberi sebagian kebaikan-kebaikannya, dan yang lain juga diberi sebagian kebaikan-kebaikannya. Apabila kebaikan-kebaikannya sudah habis dan seluruh kewajibannya belum ditunaikan, sebagian dosa-dosa mereka, yaitu orang-orang yang dizoliminya, akan dipikulkan kepadanya. Lalu dia dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Anak-anakku, demikianlah masa penghisaban. Manusia akan dihisab dari amal-amalnya dan dibagi buku catatan amalnya. Kemudian ditimbanglah amal manusia yang dinamakan dengan Yaumul Mizan. Mizan yaitu timbangan
yang akan Allah letakkan untuk membandingkan antara amal kebaikan seorang hamba dan amal keburukan. Mana yang lebih berat di sisi Allah? Dengan itu akan tampak keadilan Allah. Tidak sedikit pun Dia menzolimi hambanya. Allah berfirman, "Dan kami akan tegakkan timbangan yang adil pada hari kiamat, sehingga tidak seorang pun yang dirugikan walaupun sedikit. Jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami akan mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan." Quran Surat Al-Anbiya ayat 47. Timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat Kami. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 8-9. Anak-anakku, demikianlah peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah hari kiamat, dari mulai hari kebangkitan yaitu Yaumul Ba'ats, kemudian Yaumul Mahsyar, Yaumul Hisab, dan Yaumul Mizan. Semoga menjadi peringatan bagi kita semua. Dan peristiwa-peristiwa selanjutnya akan disampaikan insya Allah pada pertemuan berikutnya, yaitu dari mulai Sirat, kemudian Qantarah, sampai surga dan neraka. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.